Gue jujur, gue nggak bisa berkata-kata sih, gue speechless. Biasanya bikin satu project butuh developer, designer, analis, researcher, dan beberapa hari kerja. Setuju kan? Biasanya gitu kan? Sekarang, apa perasaan lu pada kalau misalnya gue bilang bahwa enggak, lu cuma butuh 1 jam tok dengan hanya satu alat tok. Gue yakin lo pasti berpikir, wah bro, ini pasti alat-alat AI yang pada umumnya nih. Tapi AI yang gue pengen ngomongin hari ini, gue yakin 99% dari kalian nggak pernah denger. Karena AI ini nggak cuma ngejawab pertanyaan kalian. AI ini bisa manage project. Bener, gue nggak pernah ketemu AI sepowerful ini. Hasilnya itu bener mencengangkan gue. Bukan cuma asal-asalan buat coding lah, buat foto lah, yang hasilnya juga kagak tahu mau diapain. AI ini hasilnya bener-bener konkretnya ampun-ampun. Bener bisa dipakai. Dan semakin lama gue gunain AI ini, gue baru sadar rasanya dapat duit dari AI. Kenapa gue bisa dapat duit dengan menggunakan AI ini aja? Karena gue ngehemat hal tuh banyaknya ampun-ampun. Dari waktu, tenaga, dan biaya yang berhasil gue hemat, menurut gue tuh sangat signifikan. Dan gue yakin lu pada bisa relate. Mayoritas kalau misalnya orang punya ide, pasti mati kan? Tapi idenya mati bukan karena jelek. Idenya mati karena terlalu banyak friction. Mau bikin landing page harus cari desainer. Mau bikin dashboard harus cari orang data. Mau bikin tools harus ngerti coding. Mau bikin report harus copy paste dari sekian banyak sumber. Akhirnya yang terjadi bukan eksekusi tapi overthinking. Dan ini sering kejadian di banyak bisnis kecil, kreator, marketer, operator, dan bahkan founder. Sekali lagi, bukan nggak punya ide, tapi nggak cukup banyak waktu dan orang untuk mengerjakan atau mengeksekusi ide tersebut. Disinilah gue happy banget bisa ketemu satu AI yang nggak cuma tempat tanya, tapi sebagai mesin eksekusi. Apa namanya? Namanya adalah Tray AI. So kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya sendiri, namanya adalah tray.ai. Ini kalian bisa pakai websitenya ataupun kalian bisa download langsung ke kalian punya desktop. Contoh sekarang gue pribadi sendiri udah langsung download aja dia punya aplikasi di desktopnya gue, MacBook. Bentukannya seperti ini. Di sini semua masih pada umumnya, tapi gue sangat merekomendasikan kalian untuk klik settings dulu. Di settings ini kalian bisa lihat account yang umum ya. Kalian terserah kalian mau upgrade ke Pro atau kagak. Ini general juga pada umumnya. Di sini ada namanya Solo Mobile. Ini cocok buat kalian yang mobilitas kerjanya itu sangat tinggi, dimana kalian butuh handphone kalian terkonekkan dengan kalian punya desktop. Ini cocok banget. Dan nanti gue bakal sharing demonya seperti apa. Percaya sama gue, lu bakal mind blown. Di sini juga ada MCP, di sini ada models, ini masih umum ya. Conversation, connectors, ini semua umum, nggak ada yang bener-bener beda banget. Gue mau langsung masuk ke namanya rules dan memories. Di sini kalian itu bisa create rules. Contoh, kalian minta dia itu lebih skeptis lagi. Pengen bener objektif, selalu mempertanyakan kalian. Jadi ini sangat penting buat kalian pengen bikin AI kalian itu kagak cuma jadi yes man doang. Gue berikan komentar mungkin looksnya agak beda ya dibandingkan AI pada umumnya. Di sini juga masih umum ya, kalian slash gini keluar komen dan skillsnya. Ini juga di sini ada attachment, upload file segala macam masih umum. Ini soal auto model, ini menariknya adalah kalau misalkan kalian ada add model yang baru, kalau misalkan kalian berasa bahwa kalian itu punya API key ke Google lah, ke Gemini, ke OpenAI juga bisa menggunakan model dari AI sebelah ke dalam Tray AI ini. Voice discussion umum, dan abis itu ada voice input, dan abis itu ini send. Di sini juga ada 2 metode, ada yang work, ada yang code. Work itu biasa jelasnya pada kerjaan pada umumnya, coding, code ya, kok berarti kalian itu yang berhubungan dengan coding. Nah di sidebar ini kan tuh ada namanya new task, which is sekarang kita lihat, ataupun skills. Skills ini sangat cocok buat kalian yang udah tahu kalian tuh kesini buat apa. Contoh doang, kalian itu masih butuh data analisis gitu kan ya. Kalian tinggal klik plus aja di sini, chart visualization, analysis, dan nanti bakal ada sebelah kanan notifikasinya bahwa skillnya sudah installed successfully. Dan di sini juga ada automation, contoh kalian pengen dikasih tahu setiap hari ada news apa, stock price-nya kalian itu juga, kalian pengen dikasih alert terhadap kalian punya stock price, semua juga bisa. Antara kalian create manually atau kalian bisa create in chat. Langsung udah ada template-nya. Nah itu udah run through-nya, gue mau kasih kalian beberapa studi kasus yang kalian itu bisa kerjakan lewat yang namanya Tray.ai ini. Pertama adalah kalau misalnya kalian itu adalah orang yang bener-bener asing banget terhadap dunia bisnis dan minta dia itu suatu kalkulator untuk bikin kalian punya bisnis itu terhitung dengan rapi. Nih ya, seperti kalian bisa lihat ya, sebenarnya satu prompt ya, nggak ada hal-hal yang lain. Dan hasilnya bentuknya langsung kayak gini guys. Sama-sama kita lihat seberapa gilanya. Nah, kalian bayangin cuma satu prompt hasilnya bisa kayak gini. Menurut gue bener-bener sangat-sangat menarik banget.
Dan ini juga bisa kalian itu klik ya. Kayak ini bisa kalian kerjain sendiri, bisa kalian modifikasi sendiri untuk kalian tahu net profit seperti apa, gross revenue seperti apa, total cost seperti apa. Jadi buat kalian di sini pengen bisnis digital produk kan kalian jadi langsung kebayang nih, oh kalau gitu gue punya advertising cost nggak bisa terlalu gede nih gitu kan ya. Gimana ya cara gue punya advertising cost itu bisa murah gitu kan ya. Gimana cara gue punya advertising cost ini bisa ketekan gitu. Bedain dengan AI lain adalah kalian itu di sini bisa select element. Jadi di sini kalian bisa klik ini dan habis itu kalian bisa nge-prompt lagi. Contoh gue bilang kan make it bigger and bold. Nanti bakal langsung dia punya updated inputs header to be bigger and bold and a bit higher contrast. Jadi langsung diubah dari AI-nya. Menurut gue ini yang menarik. Jadi kalian bisa breakdownin kira-kira bagian mana yang kalian gak suka dan kalian tinggal minta si AI-nya kasih tahu bahwa bagian ini kalian mau ubahin seperti apa. Berikut adalah kalau misalnya use case-nya kalian berasa bahwa bro, wah curang nih bro, kalau misalkan AI ini mah bagus kalau misalkan bahasa Inggris doang. Gue iseng deh, gue coba pakai bahasa Indonesia. Dan gue ngomongnya apa adanya, bantu gue riset kompetitor brand skincare lokal, cari campaign mereka, lalu bikin 5 ide campaign yang bisa dijalankan minggu ini. Bener-bener prompting yang kagak prompting banget ya, sangat generik banget. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini bisa kalian baca sendiri dan ini seperti sebelah kanan dikasih lihat referensi apa aja di breakdown ini ya. Dan abis itu gue minta bikin landing page atau draft deck untuk bisa dipresentasikan ke tim. Nah abis itu dia jadi landing page-nya seperti apa, bentukannya seperti ini. Menurut gue sih cukup oke, cukup easy to read. Jadi kalian itu kebayang untuk kalian itu diskusi sama kalian punya tim itu seperti apa. Nah kalau misalkan ada hal yang kalian kagak suka, contohnya kalian di sini tinggal add to chat aja kayak tadi ya, elemen tersebut. Bikin fontnya itu lebih gede lagi 5x gitu kan ya. Kita iseng aja buat kalian kebayang bedanya seperti apa. Completed. Oke. Nah kalian lihat ya cara ikut tinggal langkahnya dibandingkan yang tadi mendadak jadi lebih gede. So dia udah tahu, jadi ini bedanya dengan AI lainnya. Kalian tahu bagian mana yang kalian pengen langsung modifikasi, langsung tinggal komen aja. Dan berikutnya adalah gue pengen kasih use case lagi buat kalian di sini yang pengen kayak bro, gue pengen beneran langsung pengen bisa beraksi dong. Kayak contoh gue pengen bikin konten segala macam, bisa gak sih menggunakan AI ini? Baik lagi gue pakai promptingnya sangat-sangat umum yang tanda kutip tidak ada prompt engineeringnya. Gue ngomong sangat generik nih. Gue mau bikin konten tentang kenapa banyak kreator gagal jual produk digital. Breakdownin, udah kata-katanya sangat-sangat casual banget ya. Hook, script, carousel outline, caption, CTA. Lalu bikin menu tools untuk atau lead magnet buat nyambung sama kontennya. Nah dia kasih tahu nih apa aja hooknya, scriptnya segala macem, carouselnya. Dan kita lihat nih mini toolsnya sama lead magnetnya bentuknya seperti apa ya. Langsung dia jadi Excel. Oke, dia kasih tahu bahwa audit produk digital. Kita sama-sama lihat ya. Ada action plan-nya juga, harus diapain 7-day fix sprint biar nggak nyasar. Menurut gue menarik ya, pribadi gue sendiri. Kayak buat lead magnet yang orang itu bisa ngambil kita punya produk digital dan abis itu kita punya database, menurut gue cukup proper sih ini sih. Next use case-nya adalah buat kalian di sini yang mungkin butuh ngumpulin tugas segala macam, reportase. Gue juga nge-prompt kata-kata yang sangat-sangat generik, buatin tugas presentasi tentang tren AI di dunia kerja, cari referensi, rangkum poin penting, nyusun slide outline, bahkan bikin demo kecil atau visualisasi data sederhana. Kita lihat bentukannya ini, view presentasi PPTX, tren AI di dunia kerja. Lihat nih, argumen 1, kenapa relevan sekarang, tren 1, tren 2, tren 3. Oke, menurut gue cukup oke ya. Sekali lagi buat kalian yang prompting sangat sederhana ini bisa hasil seperti ini sih menurut gue sih luar biasa. Berikutnya adalah kalau misalkan kalian di sini pengen bikin konten user generated content terhadap kalian punya brand. Jadi gue iseng aja kan, gue butuh AI UGC content buat brand energi gel gue namanya Creating. Contoh doang. Ini pertanyaan, tinggal jawab aja. Oke, tinggal kita jawab aja. Kayak biasa. Kita jawab aja. Ini sangat umum guys, semua pertanyaan kayak gini tinggal jawab aja. Kalau misalkan kalian udah mempunyai API key ke beberapa tools yang si AI ini punya kemampuan untuk bicara, contoh ya, kita slash di sini, terus ada yang namanya itu adalah yang Seedance Video Generation. Nah, di sini jelasnya kalian butuh API key. Nah, ini cocok banget kalau misalkan kalian di sini pengen, gue pengen langsung bikin kontennya, bisa gak AI itu bikin kontennya? Bisa banget. Tapi kalau misalkan kalian di sini nggak punya API key-nya, aka kalian itu masih belum invest di sana, kalian bisa buatin gambarnya aja. Oke,
Contoh di sini gue bilang buatin gue gambarnya, dan kita lihat guys hasilnya seperti apa. Kalian yang nentuin menurut kalian gue itu overreacting atau enggak pas gue tahu AI itu udah secanggih ini. Kita lihat ya, dimana gue minta dia buatin konten UGC kan. Pertama nih kan, mid run selfie. Gue nggak tahu buat kalian nih ya, tapi menurut gue sih cukup believable. Kalau misalkan kita ngomongin orang pada umumnya, gue yakin nggak bisa bedain ya. Terus ngambil creating ya kan dari belt, dan kelihatan tuh ya creating bener-bener kayak terlihat energi gel banget gue rasa. Sobek bungkus masih mirip guys. Lu lihat tuh detail-detailnya masih kayak bener-bener tangan manusia. Terus squeeze ke mulut. Dengan kalian bayangin orang yang pertama, ya gue masih bisa ada kelihatan miripnya gitu kan ya. Tinggal kita perbaikin aja promptnya kita kasih reference point, gue yakin hasilnya lebih bagus lagi. Dan itu kenapa gue rasa tuh ini tuh mind blown banget. Jadi buat kalian di sini pengen punya kesempatan di dunia maya ini, dengan ada AI ini ngebantu kalian tuh makin ekstrim lagi. Kalian di sini yang sering nonton video gue sebelum-sebelumnya, kalian masih tahu, wah ini nih yang lu bilang nih namanya content curator. Ini nih yang lu bilang namanya ghost producer. Literally siapapun tanpa harus pernah tahu gimana caranya bikin konten, as long lu tahu gimana caranya pakai AI ini, lu bisa berjualan di dunia maya ini, di dunia digital ini. Ini bener gila banget sih guys. Dan di use case terakhir, gue pengen share apa yang bisa dikerjakan dari desktop dan kita punya handphone. Balik lagi seperti yang gue bilang di awal video, ini cocok buat kalian yang mobilitas kerjaannya itu tuh sangat tinggi. Jadi di sini kalian tuh sebenarnya bisa klik nih yang cloud ini ya. Kalian bisa bilang connect my computer, ya kan? Pastiin kalian udah connect. Dan begitu udah connect, kalian akan ada tulisannya online. Nah, di online ini kalian tuh bisa add folder yang ada di komputer kita guys. Contoh doang guys, seru-seruan aja. Gue minta dia coba masuk ke gue punya folder Zoom meetingnya gue, dan minta dia untuk ngambil gue punya transkrip di 1 menit pertama. Gue yakin banyak dari kalian bilang, mana mungkin bisa sih bro, ya kan? Gue cuma tulis kayak gini kan ya, coba ambilin skrip 1 menit pertama dari video itu. That's it, ya kan? Gue punya handphone, gue minta dia masuk ke foldernya gue, terus bilang coba ambilin skrip 1 menit dari video itu. Lu bayangin gak sih ya hasil kayak gimana ya guys ya? Dia dapat guys. Hai semuanya warga kreatif yang ada di ruang kreatif batch 9. Atau aku bilang sekarang formatnya adalah Edutify batch 1. Gila banget guys, gue punya kelas Zoom, dia bisa ekstrak transkrip videonya gue, dan abis itu dikasih tahu gue tuh ngomong apa. Ini possibility-nya sangat endless. Kalian tuh sekarang literally udah punya super assistant yang siap kapan aja lu pakai lewat kalian punya handphone. Menurut gue nih use case-nya luar biasa banget. So, poin besar dari video ini adalah untuk kalian tahu seberapa powerful-nya Tray.ai ini. Menurut gue sangat-sangat cocok banget buat kalian yang di sini pengen punya kesempatan yang luar biasa di dunia maya ini. Kalian pengen lebih efektif dan produktif lagi. Menurut gue per sekarang, per video ini buat Tray.ai itu bener cocok banget buat kalian. So, buat kalian tertarik langsung aja masuk ke link ini atau kalian klik link di deskripsi. Kalau misalkan video ini rame, gue bakal nge-breakdownin lebih detail lagi gimana caranya kalian bisa menggunakan Tray.ai ini untuk kalian punya bisnis secara spesifik. So, itu aja video gue hari ini. Next video siapa menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.